Jadi misalnya di sini ini pakai N3 input, ini N3 input, N3 input, N3 input semua, tapi di sini hanya memakai N3 inputnya 2 dan 1 itu tidak memakai 3 input tapi 2 input. Sehingga OR-nya di sini hanya perlu 3 input. Di sini perlu 4 input. Nah, itu beda. Sehingga kita bisa mereduksi gerbangnya yang dari 8 menjadi 6. Kemudian inputnya kalau kita hitung di sini kan di sini ada 3 kali 4 12 ditambah 2 di sini, ditambah 4 di sini 16. Tapi kemudian di sini tinggal 8 ditambah 3 lebih 11. Ini sudah berkurang banyak. Nah, itu hasil reduksi. Kemudian, nah ini metode aljabar. Yang pertama adalah kita bisa mereduksi secara aljabar itu dengan mengikuti hukum-hukum atau aturan atau sifat dari persamaan aljabar. Yang aslinya di sini fungsi mayoritas tadi. Fungsi mayoritas di sini tadi ini hasilnya adalah not ABC, A not BC, A not B not A not BC dan kemudian A B not C dan yang ini adalah A C. Nah, itu ditulis di sini. Ini yang pertama aslinya. Kemudian kita coba reduksi. Nah, beberapa sifat ataupun hukum ataupun persamaannya yang dari aljabar itu bisa kita terapkan di sini. Misalnya ini untuk yang AB not C dan ABC itu kita bisa kumpulkan C-nya itu pakai sistem sifat distributifnya sehingga AB kurung not C plus C. Nah, kita tahu bahwa not C plus C itu adalah 1. Ini adalah sifat komplement. Nah, sehingga ini 1. Nah, apapun yang dikalikan 1 ya akan hasilnya dia sendiri. Apapun yang di-N-kan dengan 1 juga dia sendiri. Maka di sini akan hilang menjadi ini. Ini dari sifat identitas. Identitas itu 1 di-N-kan dengan apapun hasilnya adalah apapun itu. Nah, kemudian sifat ini dipakai idempoten. Ya. Idempoten itu kalau saya punya, ini kan masih sama. Ini AB, kita bisa tambah dengan AB atau OR-an ya, dengan ABC, dengan ABCD gitu ya. Dengan yang belakangnya itu apa saja. ABD, ABX. Gitu. Nanti hasilnya tetap AB gitu, karena apapun nilai C itu tidak mempengaruhi nilai AB-nya di sini. Karena kalau ini C-nya 1 dengan AB-nya tadinya 1 misalnya ya nanti tetap 1. Kalau AB-nya 0, ini C1 maupun 0 ya di sini akan 0. Maka di sini tidak terpengaruh oleh itu. Nah, itu adalah sifat idempotennya. Nah, kemudian dengan menambahkan suku ini ternyata kita bisa menggabung ini dengan distributif tadi gitu ya. Ini tapi yang dikeluarkan adalah AC-nya sehingga kita punya not B dan B di sini. Not B or B atau not B plus B. Nah, ini kemudian sifat identitas tadi akan didapat nilai 1. Nah, ini akan menjadi AC saja. Maka kita punya not ABC, AC plus AB akan dapat ini. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan ini dengan cara yang sama. Kita pasangkan idempoten lagi, berarti tambah dengan ABC lagi, kita pasangkan dengan ini. Karena ini yang sama adalah BC-nya, maka kita bisa tulis BC, kemudian dalamnya adalah not A dan A, not A plus A. A plus A itu akan menjadi idempoten lagi,
identitas lagi di sini akan masuk menjadi satu, sehingga di sini akan ABC plus AC plus AB. Nah, hasilnya sudah sederhana di sini. Ini bisa kalau kita hitung di sini menjadi sederhana karena hanya ada ini adalah 1, 2, 3, masing-masing inputnya 2, kemudian error-nya ada 3 input. Ya, ini lebih sederhana daripada yang ini, daripada yang sebelumnya. Nah, ini masih memakai not. Ya. Kalau di sini sudah tidak pakai not, nah, hanya BC ditambah AC ditambah AB, tidak ada notnya. Maka ini menjadi sederhana dan masing-masing N inputnya 2. Kalau di sini N-nya masih ada yang 3, gitu ya. Jadi walaupun ini sudah direduksi, ternyata masih bisa direduksi lagi menjadi yang ini. Ini menjadi sederhana sehingga hasilnya ini. Nah, ini sudah berkurang banyak. Gerbangnya sekarang 1, 2, 3, 4, tinggal 4. Kemudian inputnya berkurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah turun lagi. Tadinya adalah 11. Ini ada 2. Itu kemudian yang di sini di notnya ada 2, sekarang sudah hilang, sehingga ini menjadi lebih sederhana. Nah, ini hasil dari aljabar, metode aljabar, kita bisa mendapatkan itu. Berikutnya, ini dengan peta Carnot. Nah, kalau dengan peta Carnot, maka kita bisa menggunakan bentuk dengan sifat dari diagram Venn seperti ini. Di diagram Venn ini ada ABC misalnya, kemudian yang di sini A, di sini B, di sini C. Maka yang lingkaran ini A, yang ini A, kemudian yang di sini B, di sini C. Nah, lingkaran ABC itu, diagram Venn itu, kita bisa lihat bahwa yang di ini A berarti yang luarnya ini adalah not A. Kemudian ini B berarti ini B ya. Maka di luarnya itu adalah not B. Yang di sini C, maka di luarnya itu adalah not C. Nah, kalau kita lihat yang paling tengah ini paling tengah itu masuk di A, berarti A juga sendiri. Kemudian masuk di B juga, masuk di C juga. Berarti ini adalah ABC. A, N, B, N, C. Ya. Nah, kemudian yang ini, artiran ini adalah di dalam A dan di dalam C, tapi di luar B. Ya. Nah, yang di sini. Yang ini ya, apa? Arset ini. Nah, itu bisa kita sebut menjadi A, not B, C. Kemudian yang ini, yang arset yang ini adalah di dalam A dan B berarti A, B, tapi di luar C, berarti not C. Demikian juga yang di sini itu adalah not A, tapi di dalam B, di dalam C, berarti not A, B, C. Nah, yang putih di sini, arsiran putih di sini, ini adalah A, tapi bukan B, bukan C. Sehingga di sini menjadi A, not B, not C. Ini B, not A, not C. Ini C, not A, not B. Nah, kemudian kalau yang putih-putih itu sendirian, kemudian yang ini adalah gabungan dari 2, misalnya ini gabungan dari 3. Maka kita bisa lihat bahwa kalau masuk di kelompok yang di sini itu adalah A dan B, A dan C, tapi tidak peduli nanti B-nya itu mau masuk atau di luar. Yang penting di sini ya sekarang yang kotak yang ini, kotak yang ini, kotak apa yang arsiran ini, bukan yang ini saja tapi yang ini ya. Ini itu berarti A, B, A, C. B-nya tidak diperhitungkan. Mau di dalam mau di luar, yang penting di sini adalah AC ini ya, ini AC. Nah,
artinya ya, ada yang di luar, tapi ada yang di dalam. Tapi yang penting A dan C. Itu ini. Kemudian yang ini adalah AB, yang ini adalah BC. Ini ya, ini BC. Nah, sifat itulah yang dipakai di peta Carnot, walaupun penggambarannya akan berbeda menjadi seperti ini. Ini contohnya masih fungsi mayoritas tadi. Ini itu ya. Kemudian kita labeli di sini. Nah, karena di sini adalah ABC, maka kita buat di sini AB, di sini C. Tapi boleh juga bentuknya menjadi AB di sini, C di sini. Ya. Itu boleh saja. Nah, kalau di sini A, B, di sini C, maka bentuknya akan seperti ini. Berarti di sini ada 4 kotak, di sini ada 2 kotak. Kenapa ini 4? Karena AB itu kombinasi 2 digit. 2 digit itu kombinasinya menjadi 4. Sedangkan yang C itu hanya 1 digit, berarti kombinasinya 01. Jadi di sini 0001 11 10. Nah, di sini nulisnya tidak 0001 1011 tapi 0001 1110. Kenapa ditulis seperti itu? Karena pergeseran kolom maupun baris itu hanya diperbolehkan mengubah 1 bit atau 1 digit. Jadi kalau ini ke sini kan yang berubah belakang, ini ke sini yang berubah depan, ini ke sini berubah depannya, ini ke sini yang berubah belakang lagi. Jadi tidak boleh 01 langsung 10, 01 langsung 10 berarti yang berubah 2. Nah, sehingga urutannya akan seperti ini. Nah, kalau ini karena hanya 1 ya mesti 0 terus 1. Nah, setelah itu kita pasang nilai satunya. Kita tidak perhatikan yang 0 tapi kita perhatikan yang 1. 1 di sini itu adalah 011. Berarti nilai AB-nya 01, nilai C-nya 1. 01, 1 di sini ya. Masuk. Ya. Ini 0 1 itu ini 011. Kemudian yang ini yang nilai di sini adalah 101 berarti ini. Terus yang sini 110 berarti 110 berarti yang ini. Dan yang ini 111 berarti yang ini. Jadi kita mengisikan dari situ. Nah, setelah diisi kemudian kita berusaha untuk menggabung 2 kotak atau 2 sel yang berdekatan. Bergerak. Nih, ini nah kemudian kita gabung seperti ini. Jadi cara menggabungnya adalah cari 2 nilai 1 di kotak itu yang berdekatan. Nah, penggabungannya boleh 2, artinya 2 kotak berdekatan atau 4 sekaligus kotak berdekatan. Nah, ini karena kita hanya punya 2 di sini. 2 ini, 2 ini, 2 ini, maka kita gabung 2 itu. Nah, kemudian kita namai sekarang ya. Kita namai misalnya ini yang ini itu berarti dia adalah masuk 11. 11 itu berarti AB. Artinya boleh 0 boleh 1 berarti kita perhatikan AB saja. Maka ini akan menjadi suku AB ini suku AB-nya di sini. Kemudian yang ini akan masuk sebagai suku ini masuk C ya, masuk C
Dan kita lihat di sini A-nya 0 atau 1, tapi sini ya, dari sini ini A-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 1, kemudian di sini tidak. Berarti kita lihat yang di sini aja. Ini yang tetap adalah A, sehingga kita ambil A. Berarti A. Karena ini 0 berarti not A. Not A. Kemudian garis ini itu masuk ke garis 1, 1. 1 itu berarti CD. Sehingga ini adalah not A, CD. Ya, ini yang kedua. Not A, CD. Ini not A, CD. Kemudian yang ketiga itu ini tuh masuk ke kolom AB, berarti ini AB, jelas AB gitu. Kemudian yang ini, nah nilai CD-nya bagaimana? Nah, ini kalau kita lihat C itu yang depan, C-nya itu bernilai 1, D-nya bernilai 1 atau 0. Berarti kita ambil yang tetap, yaitu C1. Sehingga hasilnya adalah ABC. Ini ABC. Ya. Pak, kemudian yang keempat ini. Mohon maaf. Ya. Izin motong bentar ya Pak. Ini kan Bapak ABC ya. ABC kan berarti AB di kolom 11 kan, itu kan AB ya, itu positif semua kan. Kemudian C-nya itu kan C aja ya, nggak ada D. Tapi kenapa di 10 juga ikut ke lingkari ya Pak? Yang mana? Yang 1, 2, 3, 4? 3 ini. ABC. Iya. Ini kan nggak ada D, tapi kenapa sampai D ya, CD ini Pak? Maksudnya. Oh, kenapa menjadi ABC gitu ya? Iya. Antara yang 3 ini ya. Ya. Jadi cara menerjemahkan dari peta ini ke persamaan adalah seperti ini. Nah ini kita lihat kolom dulu misalnya ya. Kolom. Dia pasti di 1, 1 gitu ya kan ya. Berarti AB masuk. AB masuk. Nah, kemudian di barisnya bagaimana? Di barisnya itu bisa 1, 1 atau 1, 0. Ya. Nah, di antara 1, 1, 1, 0 itu yang tetap yang mana? Yang tetap adalah yang depan, yaitu satunya, karena di belakang 1, 0. Nah, kita ambil yang tetap. Jadi kita ambil CD, C-nya gitu ya. Berarti kita ambil C-nya. D-nya boleh 1, boleh 0. Oh gitu ya, D itu walaupun di F-nya itu kan ABC ya, nggak ada D, tetap ikut kehitung ya. Ya, karena di sini kan AB itu bisa nanti menjadi AB D. Ya, betul. ABD betul. D, gitu ya. Oh ya. Jadi kan sebenarnya nggak ABC aja, ABD juga bisa kan Pak, benar nggak? Untuk yang kasus ini? Iya, betul, kasus itu. Kasus ini nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena D-nya bisa 1, bisa 0. Kalau ABD di sini. Yang di sini yang ABD, yang tengah ya. Oh, sini. Harusnya, ya. Oke Pak. Ya. Oke, nah, jadi kalau ABD di sini, kalau ABC di sini. Ya. Nah, sekarang yang ini berarti, ini A. AB-nya itu 1, 1, 1, 0. Nah, yang kita ambil yang tetap, yaitu A. Nah, B-nya kita tinggalkan, sehingga menjadi A saja. Terus yang barisnya itu, ini tetap, yang tetap adalah di sini, cuma 1 baris, berarti 01, yaitu not CD, sehingga kita tulis not A, not CD. Ini adalah not, ini adalah A, not CD, 101. 1, ya, A-nya 1, C-nya 0, D-nya 1. A, not C, D. Ini yang keempat. Nah, di sini ada tulisan to obtain minimal grouping, create smallest group first. Jadi maksudnya, kalau tadi aslinya masih kosong itu, saya kan langsung bisa mengambil yang tengah itu bisa 4 gitu kan ya. Di 1 ini tulis 1. Kalau 4 ini, 4-4-nya dijadikan 1, maka kita lihat
dari kelompok AB-nya di sini, ya. Kelompok AB-nya di sini, ini A-nya 0, B-nya 1, di sini A-nya 1, B-nya 1, berarti yang tetap adalah B, sehingga dari sini kita ambil B. Kemudian yang dari sini 01, 10, ini untuk CD, berarti yang tetap adalah D, sehingga hasil dari 4 ini, 4 digabung ini adalah BD. Ini BD. Nah, kemudian yang lain sama tadi. Untuk yang dua ini, nah, ternyata di sini menjadi BD plus sama dengan yang di sini, not A, B, not C plus not A, C, D plus A, B, C plus A, not C, D. Nah, ini menjadi lebih tidak hemat gitu daripada yang kiri, ya. Karena di sini ada suku BD. Suku BD tidak bisa tidak bisa menghematnya gitu. Karena walaupun ini kelihatan suku kecil gitu ya, hanya 2 variabel, tapi ternyata tidak bisa menghapus salah satu dari sini. Salah satu dari sini nggak bisa dihapus. Jadi harus dipakai semua yang 4. Maka BD-nya itu menjadi mubazir di sini. Walaupun ada tapi tidak ada pun boleh gitu, seperti yang di kiri gitu ya, sehingga ini mubazir. Maka ini cara disebut create small groups first, itu maksudnya kalau ada nilai 1 yang bisa digabung di 2 kemungkinan misalnya, pilih yang grupnya lebih kecil. Jadi maksudnya gini, jadi kalau ini kan kemungkinannya hanya 1, ini kemungkinannya hanya 1 di sini. 1 dengan ini, nggak boleh, nggak bisa dengan yang lain. Tapi yang ini, yang 1 di tengah ini bisa digabung menjadi ini dengan 2, ya dengan 1 di sini menjadi 2 anggota gitu ya, tapi bisa juga digabung dengan ini 4 anggota. 4 anggota atau 2 anggota. Nah, karena ada 2 pilihan, maka pilih yang anggotanya sedikit atau yang anggotanya yang paling sedikit. Nah, ini yang paling sedikit adalah yang ini. Ya, kita pilih itu. Demikian juga yang lain-lain. Ini ada, kalau ada 2 kemungkinan ya kita pilih ya 1 yang lebih kecil. Itu masalah grouping. Nah, yang 4-4 juga, tapi ini agak berbeda istilah ketetanggaannya ya. K-map corners are logically adjacent. Jadi, walaupun ini pojok-pojok, ini kelihatan jauh, tapi sebetulnya ini adalah berdekatan. Jadi, ini berdekatan sebetulnya 4 itu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat misalnya ini dengan ini. Ini dengan ini dulu ya. Ini kan 1 kolom, berarti ini adalah AB. A not B. Kemudian ini dengan, kalau kita lihat barisnya, ini berarti di sini itu adalah 00 atau 10. Nah, berarti ada yang sama, yang belakang. Ini adalah belakang. Jadi hanya boleh beda 1 itu ya. Itu maka ini yang sama di belakang berarti D. Sehingga ini sebenarnya adalah A not B, D. Ini dengan ini. Nah, yang di sini juga demikian. Nanti ini adalah AB not D. Not A not B, D. Nah, kalau not A not B, D dengan A not B, D, maka A-nya hilang. Maka itu kan menjadi ABD, menjadi BD, not B not D. Jadi tadi ini adalah not A not B, not D, ini menjadi not, ini A not B, not D.
maka kemudian kalau digabung akan menjadi not B, not D. Nah, ini yang tengah. Sehingga, jadi kalau kita berhasil menggabung dua kotak, itu berarti variabelnya akan berkurang 1 dari 4 ya, kan hasilnya 4 ya. Kalau kita berhasil menggabung 4 kotak, maka variabelnya berkurang 2, harus 1, ini B. Sedangkan yang di sini adalah baris 1, 1. Maka 1, 1 adalah CD, maka hasilnya adalah B, CD. Ini hasil untuk yang ini hasil yang pinggir, dan ini adalah hasil yang tegak 4. Nah, itu katakan. Nah, ini peta Carnot lagi, tapi dengan don't care. Don't care itu adalah nilai yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Ya. Jadi isinya itu boleh 0, boleh 1. Nah, kapan kita pakai, kapan tidak dipakai? Kita pakai kalau itu menguntungkan. Untuk digabung gitu ya. Tapi kalau tidak menguntungkan ya kita tidak pakai. Di contohnya ini ada ABCD juga, ini sama ya. Nah, yang ini ada D di ujung sini ya. Di 0010 dan di 1010. Itu ada D. Nah, ini D. D itu kalau saya pakai yang ini, maka ini bisa saya gabung dengan di sini ya. Ingat tadi adalah pojok-pojok itu berdekatan secara logika. Nah, kalau ini, ya sudah, kalau ini sudah digabung dengan sini, ya ini nggak usah dipakai. Nah, ini kita bisa abaikan. Tapi kalau yang di sini, kalau saya pakai yang di sini, ini berarti nggak perlu. Ini nggak perlu. Sehingga yang dipakai adalah yang dari. Nah, yang tengah tetap dia satu semua, ya kita gabung. Sehingga hasil yang tengah ini adalah BD. BD sama. Tapi kalau saya pakai yang di sini, berarti ini adalah 0010, itu yang sama adalah B, berarti B-nya 0, maka kita tulis not B. Not B. Kemudian ini baris CD, baris not C, not D, karena 00. Berarti hasilnya adalah not B, not C, not D. Ini, not B, not C, not D. Nah, kalau yang di sini berarti kita pakai yang ini 00 di kolom ini, berarti ini adalah kolom not A, not B. Kita pakai. Untuk barisnya kita lihat di sini ada 00 atau 10. Nah, ini yang sama adalah yang belakang, yaitu D, tapi nilainya 0 sehingga kita pakai not. Sehingga hasilnya adalah not A, not B, not D. Not A, not B, not D. Nah, yang belakangnya sama karena ini mengacu ke 4. Nah, ini peta Carnot dengan Duncan. Oke. Nah, kalau tadi ini 4 variabel, sekarang 5 variabel. Bagaimana kalau 5 variabel? Nah, 5 variabel itu gambarnya agak susah gitu ya. Karena kalau 2 dimensi ya kita pilih AB, CD saja gitu ya, itu lebih mudah 4 kali. Nah, kalau 5 variabel terpaksa kita tulis 2 kotak seperti ini. 2 kotak yang di sini AB sama. Nah, variabel yang 3 itu di sini adalah yang C-nya 0 dan di sini C-nya yang 1. D-nya sama ya, ini 00, 1, 1, 1, 1, 0, ini juga 00, 1, 1, 0, 01, 1, 1, 1, 0 ya. Sama, tapi yang di depan ini ada C-nya 0, di sini C-nya 1. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah 2 variabel
ABCD atau ABDE atau apapun istilahnya yang sudah dipakai yang dua gitu ya. Kemudian ditumpuk dengan yang sama dan posisinya di yang posisi 0000 belakang depan itu sama, maka kita bisa gabung. Ini kita tumpuk sebetulnya ini posisinya di atas ini di atasnya ini. Nah, keuntungannya apa? Ya, kalau kita bayangkan itu ditumpuk, berarti kalau dia di posisi atas bawah, itu berarti itu artinya berdekatan atau bertetangga, sehingga bisa digabung. Nah, sehingga ini berdekatan dengan ini. Yang tengah ini berdekatan dengan yang tengah ini. Ini tidak ada di sini posisinya, sehingga ini sendirian. Nah, sekarang kita bagaimana menerjemahkannya? Oke, yang pertama ini dan ini ya. Ini 5 variabel. 5 variabel digandeng, ada 2 saja yang digandeng, maka nanti akan didapat 4 variabel. Nah, 4 variabel itu kita tinggal mencari mana yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai adalah yang di kedua nilai itu berbeda. Beda. Nah, di sini kan ini AB-nya 00, di sini juga 00, berarti AB-nya dipakai. Di sini CDE di sini 00, ini 100. Nah, berarti yang beda adalah C. Maka C-nya yang dibuang. Nah, sekarang kita tinggal pakai ABDE. Nah, sekarang kita lihat AB-nya itu 00, berarti not A, not B. Not A, not B. Ya. Kemudian yang di sini DE-nya juga 00. Berarti not A, not B, not D, not D, not E. Nah, ini yang suku yang tengah. Suku yang tengah itu adalah ya. Nah, kita juga bisa berlaku di sini. Ini AB. Nah, AB-nya yang ini yang berubah adalah B-nya. B-nya yang depan itu 0, yang belakang 1. Berarti B-nya dibuang. Berarti kita tinggal ambil A-nya. Kemudian di sini pakai semua. Jadi A, C, D, E. Nah, sekarang kita tinggal kasih not-nya. Not-nya adalah yang kalau di sini not A, ini 0, berarti not A. Kemudian ini C, D, E, berarti not C, not C, di not E. Nah, ini adalah not A, not C, D, not E. Nah, sekarang yang ini terakhir BE. Bagaimana mendapatkan BE? Kita lihat di sini. Ini di kotak ini. Ini 01, di sini 01, 11. Sama ya. Sama. Jadi sama. Nah, sekarang dari dua kolom itu yang beda mana? Yang beda adalah A. Maka A-nya kita buang. Jadi kita tinggal ambil B. Kita tinggal ambil B. Karena B-nya 1 berarti B. Ya. Nah, kemudian ini dengan ini. Yang beda apa ya? Kita lihat di sini untuk 2 baris ini. Yang beda adalah di tengah ini ya. D-nya itu. D-nya kita buang. Jadi tinggal CE. Nah, CE ya. CE. C-nya ini. Tetapi antara kotak ini dengan kotak ini. Itu C-nya berbeda. Ini kan 0 di sini 1. Berarti C-nya kita buang juga. Jadi tinggal E. Nah, maka didapat BE. Ya, didapat hasil akhirnya adalah BE. Karena ini 8 kotak digabung, maka 3 variabel berkurang. Jadi tinggal BE. Itu 5 variabel dengan akar. Nah, kalau 6 variabel bagaimana? 6 variabel lebih apa ya? Lebih besar lagi ini ya. Nah, ini kalau tadi ini ditumpuk dengan ini, ya sekarang ada tumpuan lagi di bawahnya ini. Kita bisa lihat lagi juga seperti ini. Nah, yang pojok di sini berarti ini kalau ditumpukkan dia akan berdekatan, berarti ini akan tetangga. Sehingga ini tetangga, ini 9 jelas ini bertetangga. Nah, kita lihat ini hasilnya bagaimana dapat gitu ya. Ini bertetangga semua ini ya. 000
Ini 100 di sini, 100 di sini. Yang kedua adalah yang beda, ya. Ini dengan ini, misalnya ini dengan itu ABC, not A, not B, not C, ya. Sama ya, ini sama. Jadi ABC-nya tidak dibuang berarti. Tapi kita lihat untuk yang sini, ini ke sini, ini sama ini. Ini baris yang ini 000, di sini 000, tapi di sini 100, ini 100, ya. Maka ini akan dibuang yang depan, yaitu D. D-nya dibuang, berarti tinggal A. Nah, kalau kita lihat kolomnya tadi juga sama. Ini 000, ini 100, berarti depannya juga dibuang. Jadi tinggal BC dan EF. Nah, semuanya 0, berarti kita tulis di sini not B, not C, not E, not F. Not B, not C, not E, not F. Nah, kalau yang ini kan posisinya di sini. Ini dari ini yang beda adalah belakang. Berarti kita ambil AB. Not A, B. Not A, B. Kemudian yang ini yang beda adalah di belakang juga. Berarti tinggal DE. Not D, E. Not D. Ya. Not A, B. Not D, E. Ini didapat bentuknya. Nah, itu 6 variabel untuk petakan. Oke, kemudian ini, nah peta Carnot itu hasilnya adalah 2 level, ya, hanya N dan OR, gitu ya. N dan OR selesai. Nah, tapi kalau kita buat 3 level, bisa seperti ini. Kalau 3 level itu lebih panjang. Nah, hasilnya untuk peta Carnot itu hanya 2 level, tapi kalau aljabar itu bisa banyak level, ya, tergantung dari persamaan. Jadi misalnya persamaan dengan aljabar itu, reduksi aljabar kita bisa dapatkan. Ini berarti levelnya menjadi 1, 2, 3. Di sini ada OR, kemudian N, di sini ada OR, 3 level. Walaupun di sini hanya 2 ya, tapi paling panjang di sini kan 3. Nah, level itu akan pengaruhi delay atau hasil akhirnya itu berapa lama terjadi. Jadi, ini kan alat fisik ya, alat fisik kan ada perlu waktu sinyal dari sini ke sini, dari sini ke sini perlu waktu. Misalnya saja ini 1 nanosekon untuk pindah dari sini ke sini, misalnya. Maka di sini dia butuh 2 nanosekon untuk sampai di sini ya. Tetapi kalau jalurnya lewat yang di sini, itu butuh 3. 1 nanosekon di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini, dari 3. Jadi hasil M itu nanti akan berubah, gitu ya. Pada saat ini sudah sampai sini, misalnya ini hasilnya 0, misalnya dia sudah munculkan 0, tapi pada saat ini dia bisa berubah menjadi 1 kalau hasilnya di sini 1. Nah, sehingga N-nya itu akan didapat setelah hasil dari 3 level itu sampai. Oke. Ini ada lagi untuk peta Carnot dengan variabel dimasukkan ke dalam kotak. Contohnya variabel D. Ini ada D di sini ya. Ini tidak ada D-nya tapi 1. Maka ini variabelnya adalah ABC. 3 variabel, tapi ada 1 lagi variabel di tengah yaitu D. Sehingga sebetulnya ada 4 variabel. Tetapi D itu letaknya selalu di sini. Berarti dia kita bisa sebut di sini adalah A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Kemudian tergantung dari nilai D. Kalau D-nya 0 ya dia akan hasil akhirnya 0. Kalau D-nya 1 ya hasilnya akan
Oh ini satu semua ya, tergantung dari nilai ABC-nya itu. Kalau hanya 000 ya dia akan dapat nilai D. 1 ya dia akan 1, kalau 0 ya dia akan. Oke. Nah, maka kemudian ini sukunya kita tulis seperti ini. Di sini. Not A, not B, not C, D. Nah, ini tidak mengandung D, maka kita kerjakan seperti biasa. Karena ini 2 kotak, maka kalau kita lihat petanya itu hanya 3 variabel ABC, maka dia akan kurang 1. Mana yang berkurang? Kita lihat di sini. Kolomnya di sini 01, 11, berarti yang beda itu yang depan. Maka yang depan kita buang. Sama kita ambil B. Kemudian yang sini selalu 1, berarti ini C. Sehingga hasilnya adalah BC. BC. Oke, kemudian, nah ini ada variabelnya D dan E. Caranya sama. Kita lihat ini, ya. Ini don't care, ini E, ini not E, ini D. Jadi kita perhatikan, misalnya ini 11, ini 11, yang ini digabung, maka C-nya akan B1, kemudian A-nya 0 atau 1, berarti kita buang A-nya, berarti tinggal pakai B-nya. Maka di sini dipakai B, C. Nah, ini B-nya dapat. Kemudian yang di sini ini don't care. Ini don't care, kita anggap 1 boleh. Kalau dianggap 1, maka kita gabungkan. Kalau ini digabung, maka yang beda adalah yang belakang, yaitu B. B-nya kita buang. Kita ambil A, yang sama. Ini not A. Not A ini 0C, jadi not C. Not A, not C. Nah, ini ada D. Kan not A, not C, D. Not A, not C, D. Kemudian yang ini. Kotak besar ini ya. Kotak besar ini 4. Ini dianggap 1, berarti ini kita anggap 1. Ini-nya kita sebutkan nanti gitu, sehingga kalau ini semua kita lihat di sini, C-nya 0 atau 1, berarti C-nya kita buang. Kalau kita kolomnya 01, 11, yang sama adalah yang belakang, berarti A-nya kita buang, sehingga kita ambil C, A, B. Berarti ini hanya B, C-nya dibuang, A-nya dibuang, berarti B saja. Nah, karena di sini ada variabel E, maka kita sebutkan itu menjadi B, E, dan ini tergantung B dan E, tergantung nilai E-nya. Maka didapat kotak yang besarnya adalah B. Sedangkan kotak yang ini sendirian tidak digabung, karena kita tidak bisa menggabung. Ini misalnya, ini akan not E dan E ya, jadi di-N-kan jadi 0. Ya. Maka tidak digabung. Ini saja sendirian misalnya. Kalau ini sendirian berarti kita lihat di sini ya, AB-nya selalu 1, 0. Maka ini kita sebut A not B. Kemudian C-nya 0, berarti not C. Jadi A not B not C. Kemudian ini not E, berarti A not B not C not E. Itu dan didapat hasil akhirnya adalah oke. Nah kemudian ini sudah my class G. Oke. Kita sampai ke peta Kano. Jelas.
Dari saya belum ada, Pak. Oke, ya. Kalau belum ada, kita akan coba mengerjakan soal. Ya, ini ada soal. Oke, nomor satu itu, gitu. Ya, silakan dicoba dulu. Waktunya mungkin 15 menit, gitu ya. Nanti coba lihat, kita bahas bersama-sama. Nomor satu dulu, ya. Oke, slide yang tadi mungkin saya pasang di elok, ya. Kemudian error, kemarin error elok. Ya, ini munyal-munyal. Oke. Oke, sudah saya upload di elok. Silakan dicoba untuk nomor di satu dulu. Baik, Pak.
Oke, sudah jam 3. Sudah ada yang selesai untuk F atau G? Silakan kalau mau share. Ada? Salah satu? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, kita lihat sama-sama ya. Nah, misalnya kita menjawab yang F. F-nya tadi soalnya gimana? Akan bernilai 1 kalau dua input atau lebih bernilai 1 gitu ya. Lainnya akan 0. Nah, kita lihat ini ABCD, saya gambarkan peta karnonya seperti itu ya. Nah, kemudian mana yang inputnya bernilai 1 itu 2 atau lebih. Ya, kita lihat di AB dulu ya. AB itu kalau 2 kan dia di sini. Ini 1. Berarti ini akan 1, ini 1, ini 1, ini 1. Gitu ya. Ini kan 2 inputnya ya. Terus yang di C itu 1, sorry. Mana dihapusnya. Nah, berarti ini kan 1, 1, 1 gitu ya. Terus, nah, yang satunya di A itu 1, tapi di C, di kelompok AB-nya itu 1, di kelompok CD-nya juga 1, itu kan boleh ya. Berarti ini kan, ya 01, 01 kan boleh. Ya. Atau 1001 itu juga boleh. Terus ini 0110 atau 1010 ini boleh. Itu kan ya. Nah, mana lagi yang boleh bernilai 1-nya lebih? Nah ini kalau ini nolnya ini 01000 itu tidak, ini 0100 tidak, karena 002 tidak mungkin ya. Ini 1000 juga tidak mungkin, sehingga 10 ya sudah, berarti ini kan. Ini yang F. Ini F-nya. Nah, kalau ditulis persamaannya jadi apa? Ada usulan persamaannya.
Ada yang tahu? Betul? F. Oke, kita coba kelompokkan. Warnanya mana nih? Oke. Warnanya. Oke. Ya, kita coba kelompokkan. Ya, misalnya ini. Ini itu kan dia bisa di sini ya 2. Tapi bisa juga 4 di sini ya. Ini 4 di sini. Nah, kita pilih mana? 2 atau 4? Nah, tapi kita lihat bahwa kalau kita pilih 2, nanti ini akan masuk ke 4 di sini, atau ini akan masuk, ini kan nggak bisa ke sini ya, nggak bisa ke sini. Jadi ini sebenarnya ini itu akan masuk kelompok yang ini. Nah, kemudian yang ini akan masuk kelompok 4-nya sini. Ini akan masuk kelompok 4-nya sini. Jadi ini 4-nya sini. Nah, kelihatannya ada 4 itu. Nah, sehingga ini saya pilih misalnya di sini 4. Gitu. Ya. Kemudian ini juga 4 gini. Nah, kalau ini sendiri berarti ini adalah AB, CD-nya tidak masalah mau ditaruh di mana gitu kan. Ini AB. Terus yang ini adalah CD. Nah, sekarang yang ini. Ini itu dia bisa masuk 2 di sini atau 2 di sini, tapi bisa juga 4 di sini. Nah, kita pilih yang ini karena dia lebih besar gitu ya. Kemudian ini, kemudian yang ini itu bisa masuk sini. Sehingga yang ini dulu misalnya, ini adalah 0111, berarti A-nya boleh dibuang, tinggal B, berarti kita tulis B. Ya. Terus yang ini 0111, berarti C-nya dibuang, tinggal D, ini adalah BD. Nah, terus yang mana? Ini bawah. Yang bawah itu berarti 011 tadi sama ya, ini B. Tapi dia masuk, yang dibuang adalah D-nya, berarti ini adalah BC. Nah, sekarang yang ini tuh sini. Maka kita bisa tulis itu menjadi A, B-nya dibuang karena 1 dan 0. Ya. Terus ini CD, D-nya diambil, C-nya dibuang, berarti AD. Terus, nah ini yang terakhir di sini.
Ini berarti A. Nah, kemudian di sini adalah C. Ya, C. Nah, itu hasil dari penggabungannya. Itu untuk F. Nah, bagaimana untuk yang apa? G. G-nya gimana? Nah, G-nya itu rumusnya atau pertanyaan tadi gimana? G-nya itu adalah 1 jika number of inputs that are 1 is even. Nah, even ya. Kalau even dia akan 1. Nah, kalau tidak itu akan sama dengan not F. Berarti oke, ini saya gambar lagi. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini AB, CD, ini 00, 01, 11, 10. 00, 01, 11, 10. Nah, di mana itu eventnya? Event itu berarti di AB itu 11. Nah, itu akan eventnya di sini. Tapi CD-nya 0. Ya. Berarti di sini 1. Atau 11. Ini boleh juga 1. Kemudian, mana lagi? Oh, 00, 00 itu disebutnya. Including the case where no inputs are 1. Nah, berarti 00 boleh disebutnya. Ini 1 atau 1 di sini. Jadi 00, 00 atau 00, 11. 11, 11 juga 1. Nah, kemudian yang even lagi adalah kalau di sini 01, yang AB dan CD-nya juga 01 itu kan jadi event ya. Berarti di sini. Atau 01, 10 itu juga event. Kemudian 1001 itu juga event. 1010 itu juga event. Nah, lainnya itu akan not F. Nah, kita lihat di sini not F. Not F yang bernilai 0 berarti ya. Nanti yang di sini. Nah, ini not F-nya itu yang bernilai 0 di sini. 00, 01, 10. Tapi kita lihat di sini 00-nya sudah. Nah, berarti 01 tadi, 010 itu ini ya. Nah, di sini kan 0 ya, ini 0. Di sini 0. Maka not-nya akan 1. Berarti kita tulis 0110. Di sini akan 1. Kemudian yang 10, 10, 1000 itu di sini. Ini juga 0, berarti kalau not berarti 1. Jadi ini boleh 1. Kemudian 01, 0001, 001 di sini ya. Kita lihat di sini 001 di sini, ini 0, berarti nah, di sini ini 0, berarti kita notkan jadi 1. Jadi ini 1. Terus di sini 1101. 1101 itu sama berarti tidak mengubah nilai di sini. Terus di sini yang 0111 0111 di sini 1, berarti kalau dinotkan jadi 0. Jadi baris ini tidak berubah. Nah, baris terakhir itu ada 0010. 0010
0 di sini 0, nanti kalau notkan akan 1. Nah, di sini akan tetap 0 karena di sana di F-nya sudah 1. Nah, berarti ini hasilnya. Nah, sekarang kita gabung lagi. Mana yang bisa digabung? Oke. Yang digabung itu yang sendirian-sendirian gitu ya. Sendirian-sendirian yang temannya tidak ada itu perlu digabung. Misalnya ini kemungkinannya adalah di sini saja. Ya, di sini saja berarti ya, kita gabungin. Ini di sini saja. Nah. Terus yang ini juga di sini saja ya. Bisa kecil atau besar gitu. Berarti kan dia akan kita gabung ke sini. Nah. Terus yang mana lagi? Yang ini. Yang di 0101 itu satu di sini itu kita gabung dengan ini dan di 0100 itu berarti dua kotak ya. Tapi kita bisa ambil menjadi 4 kotak dengan menggabung di sini. Nah, 4 kotak di situ. Oke, kita tulis dulu supaya tidak lupa ya. Oke, yang paling kiri ini yang di sini ya di kolom 00. Di kolom 00 itu berarti AB-nya adalah 00. Jadi not A, not B. Kita tulis not A, not B. Ini tidak gandeng mestinya ya. Tidak gandeng. Mana harusnya? Bisa ya, maksudnya ini di sini sendiri, ini di sini sendiri. Nah, gitu. Not A, not B. Terus CD-nya itu boleh 0, boleh 01, boleh 110, boleh 10. Itu berarti sudah benar AB. Nah, sekarang kalau yang mendatar ini, yang baris 0 berarti AB-nya boleh apa saja, tapi CD-nya adalah 00. Berarti not C, not D. Nah, gitu. Terus, oke, yang kotak pojok 4 itu adalah 0001 untuk kolomnya, berarti B-nya berbeda, kita buang, sehingga tinggal A saja. Jadi ini A, tapi dia 0, berarti kita notkan not. Terus di baris itu ada 0001, berarti D-nya berbeda, berarti dibuang D-nya, tinggal C, C-nya 0, berarti kita notkan di not. Oke. Nah, C di situ, berarti terus, nah kita tambah lagi yang belum digabung. Misalnya ini yang tengah ini ya. Sendirian ini. Ternyata ini tidak bisa digabung di mana-mana. Maka ya dia satu-satu berarti ABCD. A, B, C, D. Terus mana lagi yang belum? Yang belum adalah yang di 1001 ini. Nah, ini kita gabung dengan atasnya, itu akan dapat 2. Tapi kiri dan kanan itu sebetulnya bertetangga. Maka kita gambar. Waduh, ini saya sebetulnya mencari warna. Nggak ketemu warnanya. Warnanya, oke. Ya, oke. Ini yang kiri.
Mungkin saya ganti kotak. Itu bisa digabung dengan yang ini. Nah, gitu. Nah, itu jadi 4 ya. Jadi bertangga itu. Walaupun kelihatan tidak, tapi sebetulnya bertangga. Nah, sehingga di situ untuk kolom itu 0010, berarti yang beda adalah yang A, berarti itu adalah B. B-nya 0, berarti ini not B. Terus barisnya adalah 0001. 001 itu berarti D-nya beda, berarti D-nya dibuang, tinggal C, tapi itu adalah not, berarti not C. Nah, masih ada yang baris bawah. Ini tidak bisa kita gabung satu baris karena masih ada kosong di 1110. Terpaksa kita buat 2 lagi. Ini yang satu dengan yang di sini ya. Dengan yang di atas kita akan menjadi 1. Nah, ini bentuknya menjadi dari sisi kolom itu 0001, berarti B-nya beda, dibuang. Maka kita ambil A, hanya 0, berarti kita tulis A not. Terus yang ini 0010. 0010 yang beda adalah C, berarti dibuang. Kita ambil D, D-nya not, karena 0, berarti not D. Nah. Terus masih ada satu lagi di pojok ini. Nah, ini pojok-pojok itu satu semua. Ini pojok ya. Pojok, pojok. Nah, ini bisa jadi satu. Nah, pojok-pojok semua itu adalah kalau kita lihat kolomnya 0010, atau yang beda adalah di depannya, berarti itu adalah B. Karena B tapi 0 berarti not B. Terus barisnya 0010 itu adalah bedanya di C, sehingga C-nya kita buang, tinggal di not B, D, not ya, not B, not D. Nah, itu hasil dari yang D. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ya, kalau tidak ada, oke, saya teruskan dengan yang nomor 2. Itu ada B2. 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 Nanti saya ya. Ya. B2 ya. Nah, di B2 tuh saya lanjutkan. Ada ABCD juga, use K-maps
To simplify function f and its don't care condition below, perform the reduction for A, the sum of products form, and B, the product of sum form. Ya. Oke, kita pakai lagi. Nah, kita lihat di situ ada min term, yaitu dibaca sebagai min term. Min term 2, 8, 10, 11. Nah, itu posisinya di mana? Nah, cara melihat posisinya seperti ini. Oke, ini saya gambar dulu kotaknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ya, BCD sama. Kemudian ini 0001, 1110, 0001, 1110. Nah, kemudian di situ 2. 2 itu di mana posisinya? Jadi 2 itu cara mencarinya gini, ini 2 ya. Ini 2 desimal, 2 desimal. 2 desimal itu kalau biner berapa? Kalau biner dia akan 0010 gitu ya. Kemudian yang 8 itu 10 ya, binernya adalah 1000, itu kelebihan 1. Ya. Mana hapusnya? Nah, ini basis 2. Nah, kemudian berapa lagi? 10. Basis 10 itu adalah 1010. Terus basis 11. 11 itu 1011. Terus nah don't-care-nya ada di 0. 0 itu adalah 0000. 9 itu 1001 ya. Oke, ini mestinya sudah. Nah, sehingga kita bisa menaruh nilai satunya itu di 0010. 0010 itu nih, 0010 di sini, berarti ini 1. Terus 1000, 1000 berarti di sini 1. Terus 10 itu 1010, 1010 di sini. 11 itu 1011 di sini. Nah, kemudian ada don't care di 00, berarti ini don't care. Terus di 9 itu 1001. 1001 ini don't care. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Ini nama fungsinya adalah f, sehingga f sama dengan, nah ini don't care-nya ternyata menguntungkan ya, kita ambil di sini. Misalnya itu adalah 10, berarti A not B. Terus satu lagi yang ini. Nah ini kan di luar, ini kan di luar. Luar itu berarti ini apa? AB-nya yang beda adalah di A, berarti ini adalah B. B, tapi B-nya 0, berarti ini not. Terus barisnya adalah 0010, itu yang beda adalah C. Jadi D-nya diambil, tapi D-nya not, berarti not BD. Itu adalah apa?
hasilnya F. Untuk sum of product, nah ini bentuk sum of product. Ini adalah SOP, sum of product. Nah, bagaimana kalau product of sum? Product of sum itu kalau dilihat dari peta kanonnya itu diambil yang 0, balikan dari yang sum of product. Nah, kalau diambil yang 0 berarti yang di dalam sini, yang ini ya, ini 0. Ini kan 0 ya, ini 0, 0 gitu ya. 0, 0, 0, 0. Maka kita bisa menggabung yang ini. Yang ini 8-8-nya bisa digabung ini. Nah, itu 0111 kalau dilihat kolomnya berarti dia ada apa? Ada sama yang di B tapi beda di A, berarti A yang dibuang, B-nya diambil. Kemudian karena ini bentuk produk of sum, maka ini cara lain. Nulisnya menjadi gini. Untuk suku itu tuh bentuknya produk of sum berarti kurung. Ini adalah B, tapi di sini 1. Nah, kalau di produk of sum dia akan jadi not. Ditambah ini dan ini CD-nya itu kan dia CD-nya itu beda semua. Nah, beda semua berarti ini 1 ya, sehingga ini jadi satu faktor. Satu faktor. Oke, saya hapus, nggak jadi karena ini hanya B. Mana penghapus ini? Oh, ini. Ya, jadi faktor ini terdiri atas satu suku yaitu B saja, karena di sini B-nya sama di sini. Hanya beda berarti kita ambil, tapi di sini beda semua. C-nya beda, D-nya beda karena digabung 8. Ya. Bergabung 2 itu berkurang 1, berkurang 2 ini digabung 8 berkurang 3. Nah, 4 variabel berkurang 3 hanya tinggal 1. Ini satu faktor, kemudian nah kita lihat satunya. Nolnya ada di yang belum dipilih adalah yang ini. Nah, mestinya kalau di sini 0 ya kita bisa gabung karena di posisi 1011 itu 1 ya nggak bisa. Maka ya kita ambil 4. 4 berarti nanti variabelnya berkurang 2. Nah, kita lihat di sini untuk kolomnya AB itu 001 berarti B-nya beda, berarti kita ambil A. Nah, ini A. Kemudian yang ini adalah 0111, yang beda adalah A, berarti B-nya kita ambil. Nah, karena bukan A tapi D, karena itu
Nah, mana tadi hapusnya? Jadi CD yang beda adalah C-nya, berarti kita ambil D. Kita ambil D. Nah, karena ini bentuk sama produk kosong, maka kalau di situ satu, ini kemudian di not. Jadi kebalikannya, gitu, kan jadinya. Nah, jadi hasilnya itu. Ini adalah bentuk product of sum. Nah, itu nomor B2. Oke. B3 itu tinggal nulis nanti. Nah, B4. Silakan dikerjakan B4. B4 gambar itu. Oke, ini saya copy saja. Oke, saya taruh di elok ya. Nah, elok. Ini elok, eloknya, elok, elok. Oke, ini assignment. Assignment. Tugas 2. Mana gambarnya? Itu enggak ada. Save.
ada 2. Double. Oke, ini tanggal berapa sekarang? 22. Hilang lagi. Gambarnya hilang. Oke, saya upload gambarnya aja. Untuk gambar. Saya ulang lagi. Selection. Sort. Save. Kedua, edit. Coba lagi. Oh, oke, ya. Sudah. Ya,
ada di tugas 2, silakan dilihat, dikerjakan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, tidak ada. Dari saya tidak ada, Pak. Baik. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Pak. Sore, Pak.